Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bunda, langsung saja. Untuk hari ini kita akan membahas tentang membangun mindset positif untuk orang tua. Nah, tentunya bagaimana sih pikiran dan emosi orang tua untuk membentuk cara belajar anak? Seperti itu. Yang tadi sebenarnya sudah disampaikan di spill ya sama Ibu Kaca terkait misalkan prosedur yang sudah dilakukan oleh Bimba Bintang Junior Mutiara, yaitu di sini kita tidak hanya fokus belajar calistung aja. Nah, di sini nanti jawabannya Bunda-bunda akan lebih mengetahui secara sains dan secara neurosains dan ilmiahnya. Nah, mengapa sih sebetulnya udah hebat, udah luar biasa ya? Karena memang pada faktanya tuntutan gitu kan di sekolah resmi itu, di formal itu memang tidak difokuskan ke baca tulis hitung. Akan tetapi pada faktanya di sekolah dasar itu mau tidak mau harus ya mau tidak mau harus, dan agar tidak ketertinggalan, dan sebenarnya itu meringankan beban para ibu guru sekolah dasar seperti itu mungkin ya. Nah, di sini kenapa Bimba Bintang Junior hadir? Karena untuk bisa baca itu memang sebetulnya tidak bisa secara kilat. Kita enggak sih dulu kayak ini usianya Gen Z ada? Oh, ada Gen Z. Kalian Gen X gitu kan biasanya memaksa pun misalkan ini Budi gitu kan, mau nggak mau ini Bapak Budi, ini Ibu Budi mau ke pasar gitu ya. Terkadang kita tuh belum tahu dan belum paham maknanya itu sepertinya apa. Jadi ketika seolah memaksa, bisa nggak baca? Bisa. Dengan cara yang cepat bisa, sangat. Akan tetap gitu ya. Kalau misalkan kita enggak. Nah, ketika kita tidak happy, alam bawah sadar kita akan menerima atau menolak. Walaupun kita tetap nurut, tapi alam bawah sadar kita menolak. Dan pada akhirnya literasi di Indonesia yang suka membaca buku itu tidak banyak, betul nggak? Salah 1,8% orang. Bukan berarti kita semua nggak baca, tumbuh minat bacanya karena tidak mencintai bukunya, karena tidak mencintai bacanya, karena hanya dipaksa saja. Yang udah bisa baca udah aja. Terus kita nggak sih ketika itunya, miseur Tuhannya, menikah udah nolaknya, udah nolak, ini terpurun ya baca. Makanya sekarang kan dengan adanya gadget itu lebih menarik, kayak konten TikTok seperti itu. Itu sebenarnya adaptasi dari kebutuhan otak kita yang ketika melihat bacaan itu kita udah efek gitu. Nah, ini adalah PR kita semua. Ini adalah PR kita bersama. Nah, anak kita, apakah kita akan menanamkan pola yang benar pada anak kita? Tidak kan? Gitu kan? Kita mau pengen anak kita tuh lebih baik dari kita sebelumnya. Dan ada nggak sih anak yang itu biasanya coba di cross check orang-orang hebat, orang-orang cerdas, itu biasanya suka baca buku nggak? Suka kan? Karena buku itu adalah jendela yang orang mah yang sukses kumaha sekarang lah ya. Kapasitas memori itu gitu ya. Misalkan sama kita mau diisi misalkan musik nih gitu. Mau diisi lagu dangdut. Bakal keluar lagu dangdut nggak? Keluar lagu dangdut ya. Terus kita pengennya jazz, misalnya Amirada, gitu ya. Seperti itu.
Nah, makanya 0 sampai 7 tahun ini adalah fase masa anak untuk menyerap semuanya. Kalau dari rumah, ini adalah fase fondasi. Nah, ketika kita mau membangun sebuah rumah mewah bertingkat, misalkan contoh rata-rata tingkat berapa 3 rumah. Kalau bangunannya tidak kuat, ambruk nggak? Ambruk. Terus kita ketika renovasi, misalkan ini sebuah rumah bangunan, aku mau ditingkat, harus direnovasi dulu nggak? Pondasinya direnovasi. Kita bisa memilih. Kita sudah dewasa, ketika kita mau berubah, ketika kita mau menyukai baca, berarti harus ada program yang diulang. Betul tidak? Berarti ibarat rumah, berarti pondasinya kan harus dihancurkan dulu, lalu direnovasi, dibangun ulang. Pilihan hidup. Mau 0 sampai 7 tahun dibangun pondasinya dengan hal-hal baik, hal-hal positif, atau misalkan dari ke belakang, kecuali bunda-bunda punya lorong waktu gitu ya, punya Doraemon gitu, itu bisa seperti itu. Berarti sebelum terlambat, yuk segala apapun yang sudah terjadi kita jadikan hikmah dan makna untuk generasi kita, anak cucu kita untuk menjadi lebih baik. Baik. Nah, selanjutnya, nah di sini terkait saya masih melihat karena memang ini masih baru, masih banyak maksudnya tuh orang tua tuh merasa cemas gitu ya kepada anak. Nah di sini saya bertanya, ketika misalkan anak merasa cemas, sebetulnya yang cemas itu orang tuanya apa anaknya sih? Ketika misalkan namun bahasa Sunda mah, yang lainnya bisa bahasa Sunda ya? Semuanya bisa ya? Oh kurang paham, apa tuh ya? Harungsing, harudet, tolong ditranslatekan. Harungsing, harudet, bahasa Indonesia apa ya? Oh Bedmood bahasa Inggris. Gitu ya, gitu, gitu ya, gitu. Sedang cemas, sedang tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu. Karena terkadang kita itu selalu memproyeksikan anak ini adalah miniatur harapan kita. Betul nggak sih? Gitu. Tapi kan, ya misalkan, aku punya cita-cita yang dulu pengen begini, ekspektasinya begini-begini, itu bagus. Tapi memang harus disinkronkan, ada caranya, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Seperti itu. Oke lanjut ya. Nah, di sini ini bukan hanya tentang anak saja ya, kita juga sama. Apalagi ini anak. Dalam neuroscience ada 3 bagian otak yang perlu diketahui oleh orang tua, gitu ya. Pertama ada survival brain, yaitu amigdala. Nah, amigdala ini nggak ada gambarnya ya. Boleh searching ya Bunda ya. Amigdala ini adalah bagian dari otak terdalam dalam otak kita yang secara tidak sadar ini adalah sebagai alarm tubuh, gitu ya. Sebentar. Nah, maksudnya alarm tubuh gimana sih, gitu ya. Misalkan contoh, kenapa misalkan ada anak yang takut, kenapa masih ada anak yang masih malu, belum terbangun percaya dirinya, gitu. Sadar nggak kita yang menciptakan? Contoh, saya memberikan ada tipe 2 orang tua, yang satu menakut-nakuti, misalnya, awas ya, kalau kamu nggak mau belajar, ibu mah mau dikasih uang jajan. Nah, seperti itu. Itu akan otomatis, walaupun dia mengikuti maunya, itu atas dasar kesadaran anaknya, kemauan anaknya, kemauan dan rasa takut ini
jadi model bertahan survival gitu. Kita pun orang survival gitu. Kita pun orang tua sama gitu. Dalam hidup mau tidak mau bertahan. Kita bertahan. Jadi model amigdalanya itu semakin besar gitu, seperti itu ya. Berarti secara tidak langsung anak tuh bagaimana caranya aku ngikutin maunya mama deh daripada aku berjuang survival gitu. Kita pun orang tua sama gitu. Dalam hidup mau tidak mau bertahan. Kita bertahan. Jadi model amigdalanya itu semakin besar gitu, seperti itu ya. Berarti secara tidak langsung anak tuh bagaimana caranya aku ngikutin maunya mama deh daripada aku berjuang atau gitu ya, survival gitu. Kita pun orang tua sama gitu. Dalam hidup mau tidak mau bertahan. Kita bertahan. Jadi model amigdalanya itu semakin besar gitu, seperti itu ya. Berarti secara tidak langsung anak tuh bagaimana caranya aku ngikutin maunya mama deh daripada aku berjuang atau gitu ya. Menghasilkan ketika melakukan sesuatu itu dengan penuh kesadaran anak tersebut. Mudah dipahami ya Bun? Gitu. Jadi secara tidak anak akan men-set bahwa ini adalah ancaman gitu. Makanya kenapa para pakar parenting menyarankan ini memang senjata tahun atunya anu parenting anu aya geuning cenah antara Nikita Willy dan oh iya misalnya Nikita Willy mah begini, oh POC. Nah, memang itu teh apa namanya teh langsung tokcer ya. Ya maksudnya ya itu ancaman seperti itu langsung tokcer gitu ya gitu. Akan tetapi gitu, memang ada beberapa sudut pandang yang lain yang memang nanti jangka panjangnya Bun gitu. Anak akan menurut betul dan itu nggak salah. Eta kami jurus kepepet ya. Gitu ya. Akan tetapi nanti di alam bawah sadar anak dia melakukannya akan happy atau tidak? Tidak, seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan anak seperti itu sulit belajar, yang terjadi anaknya nanti sedang sibuk bertahan. Terus efeknya nanti apa? Kita akan capek terus mengingatkan gitu. Yang saya rasakan karena saya juga punya anak yang pertama trial and error ya gitu ya. Tapi memang semua ini proses. Tapi misalkan yang kedua ketika kita sudah paham ilmunya, kita dengan anak ketika bicara begini saja, nah nanti Bimba kamu jadwal jam 3 ya. Iya, oke. Dan lancar. Dan itu enak banget Bu. Gitu. Beda dengan kalau misalkan anak itu ketika disuruh dan kita terus jadi kita repotnya gitu. Ininya, belum itunya. So, anu gitu. Seperti itu. Nah, itu pilihan. Bunda mau yang mana? Gitu. Mau misalkan anak kita tumbuh kesadarannya, kemandiriannya dengan sendirinya, atau misalkan mau mode ancaman seperti itu. Nah, ini seperti apa sih? Tadi yang sudah disampaikan yang tadi kata Bungnya, memang di sini kita dihindari untuk cara ngancam mematikan. Jadi lebih disarankan untuk diskusi mungkin gitu ya Bun, dan diberikan pemahaman dan pijakan. Nah terkait pijakan ini memang harus
sering ya, harus berulang-ulang. Ibarat kita lah, misalkan kita nyari jalan, ya, jalannya alamatnya baru. Sekali masih bingung nggak? Masih bingung, tapi tos lancar banyak di dia KAP, blong wanya yang tadinya 30 menit, 15 menit, nah ibarat itu. Jadi semakin diulang itu semakin tebal. Nah, selanjutnya ada thinking brain, prefrontal cortex. Nah, bagian ini berfungsi untuk fokus, berpikir, mengingat, membaca, berhitung, dan mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, harus seperti apa sih? Bagaimana? Gitu ya. Nah, ini bedanya ketika misalkan anak diberi kepercayaan, rasa aman, gitu ya. Anak akan lebih mudah untuk masuk. Informasi apapun akan lebih mudah untuk masuk. Nah, di sini memang kenapa tadi nyambung ya adanya tes? Karena itu lebih karena itu lebih membantu untuk kami di sini lembaga mengetahui PR apa saja yang harus dituntaskan. Dan di sini juga nanti akan kayak treatment seperti itu, baik treatment harian, baik ada terapi titik sentuhnya, itu sebetulnya lebih membantu seperti itu. Nah, untuk rasa aman ini memang harus seperti apa sih? Gitu kan? Berarti itu ketika misalkan anak ingin tumbuh rasa aman, berarti komunikasi yang baik kepada anak dari hati ke hati. Contoh misalkan ketika anak jatuh, misalkan ada dua orang tua yang berbeda. Yang pertama, misalkan, cicing mana emang, gitu, ngerti pun, gak bisa diam gitu. Jadi kan anak luas manten, gitu tanya, gitu, udah jatuh, udah gimana? Tapi beda ketika anak jatuh, misalkan jatuh terus dia nangis, apa yang dirasakannya? Sakit ya, divalidasi dulu perasaannya. Jadi dia merasa aman kepada kita. Hanya karena respon kita sebagai orang tua menanggapi segala persoalan. Gitu. Contoh gini. Wah, ini berantakan, misalkan. Mama pasti marah, gitu. Kemungkinan anak akan jujur atau tidak? Enggak. Karena merasa orang tua adalah ancaman. Tapi anak akan jujur ketika dia merasa aman. Oh, abi teh mengabalatakeun cara di kumaha. Tapi apa? Bangun rasa kemandiriannya. Oh, airnya jatuh ya, nak. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Lalu harus apa yang dilakukan? Bersihin. Nah, emang prosesnya itu tuh ngebantu ngebersihannya memang nggak mudah, gitu. Tapi ketika kita bisa lolos membangun anak semandiri itu, nantinya akan enak, Bun. Anak ketika menjatuhkan sesuatu, ketika ada masalah di lapangan, kita itu akan menyimak aja. Ih, ternyata anakku pas air jatuh, dia langsung lari apa? Lari ngambil elap, Bun. Udah ketemu, saya udah ada di fase begini. Oh, air tumpah ya? Ada apa nih? Tumpah airnya, Mi. Oh iya, it's okay. Kita gak harus nanya apa yang dilakukan lagi. Itu fase pertama. Apa yang harus dilakukan? Kaget ya. Pertama validasi dulu. Kaget ya. Lalu apa yang harus dilakukan agar air ini menjadi kering? Contoh seperti itu. Harus membersihkannya dengan apa? Gitu kan? Seperti itu. Oh, berarti dengan lap. Nah, nanti ketika itu sudah mulai terbangun, Bun, itu udah otomatis. Ketika air jatuh, pasti dia langsung nyari. Mana lah? Nih, nyari. Mana lah? Nih, ada apa-apa. Nanti kita bisa bereskan kembali, gitu ya. Seperti itu. Mudah dipahami, Bun? Nah, begitupun dengan membaca, menulis, dan berhitung. Jadi bukan bacanya yang nggak boleh. Kan ada tuh beberapa pandangan.
Nah, usia segini tuh nggak boleh diajarin buat membaca. Yang seperti apa dulu membacanya? Kalau membacanya dengan mode bertahan, mode ancaman seperti itu, yakin cepat bisa baca, tapi nanti dia tidak akan menyukai buku. Emotional brain. Saya percepat ya karena sudah jam 10 biar nanti bunda-bunda ada tanya jawab. Oke? Nah, ada emosi waktu yang dua. Yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke? Jadi kita sedang belajar baik aja harus bagaimana? Bunda butuh nggak sih sebetulnya kan? Butuh ya. Nah, ciptaan sendiri kalau sangat kita emosi sedang tidak baik aja, naik turun gitu ya. Itu akan berpengaruh nggak ke anak? Ya, misalkan saya contoh begini. Ada anak yang masih mungkin belum tumbuh kepercayaan dirinya. Ternyata yang saya cek sebetulnya bukan anaknya, tapi orang tuanya yang selalu menuntut harus begini, harus begitu. Jadi anak tidak bisa bereksplor karena takut mengecewakan orang tuanya. Gitu. Sebetulnya setiap anak itu cerdas, jenius. Ibarat kata, ikan akan cerdas ketika dalam kolam, dalam air. Coba dimasukin dilempar ke darat, kelabakan enggak? Ya, begitupun anak kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan, misalkan anak kita harus seperti apa, bagaimana, akan tetapi mungkin potensinya di mana. Misalkan anak yang suka nyanyi dipaksa dulu ikut lomba mewarnai, contoh seperti itu. Adapun ketika mengikuti sebuah lomba itu, fokusnya kita kemana? Bukan kemenang kalah, gitu ya, bukan kemenang, gitu. Tapi proses rasa, oh iya, aku sudah belajar. Yang tadi kata punya, ketika menggantikan mungkin bagi kita mudah, pro adanya, terus katanya aja gitu ya. Ya jelas-jelas kita udah pro. Ih, muncul kurang mah eta teh ngancingkeun teh gampangnya. Meneh kalah kesel gitu tanya, kalah 15 menit cenah ngancingan oke. It's okay bagi anak. Hal itu adalah belajar. Ketika bisa itu adalah sebuah pencapaian. Hal yang sepele gitu. Adik-adik teh ngerti sih nggak sih maunya mama? Mau abis jadi budak, adik mama ngerti teh bahasa aku, gitu kan? Itu pasti anak pun sama. Hanya saja anak itu kan masih kecil, kekuatannya kan belum sekuat kita. Dia pasti akan di hati, tidak akan ngomong. Dan bakal eleh, bun pada ngelawan oke. Mudah dipahami ya. Gitu. Kenapa misalkan banyak anak yang udah dewasa melawan sama orang tuanya? Karena dia sudah merasa kuat. Begitupun anak kita. Ketika usia kecil, ya dia belum punya kekuatan. Tapi ketika udah besar, nah ketika udah SMA kesana lah, SMP gitu ya, udah mulai punya kekuatan, udah mulai berontak. Apalagi kita yang sudah berumah tangga, pernah ngerasa nggak kita malah berani ketika sudah berumah tangga kepada orang tua? Karena kita sudah merasa punya kekuatan, punya suami, punya dekeng gitunya, terus pemikiran sudah lebih matang, gitu nggak sadar. Padahal orang tua menyimpan, memberikan cermin itu hanya mungkin waktu yang menjawab. Nah kita pilihan waktu yang menjawab. Nah kita pilihan anak kita mau kita ya, berarti diubahnya set memorinya harus yang baik. Kita lanjut. Nah, tadi ini sebenarnya bersinergi dengan yang tadi dibahas oleh Bumina ya, terkait emotional question. Kita pernah sih nggak terlalu fokus ke mengikuti tes IQ atau misalkan secara akademis. Sebetulnya bukan tidak
bangka. Pokoknya yang bersinggungan dengan IQ. Tapi yang bangun IQ-nya, IQ-nya seperti itu. Contoh ada 2 orang tua. Nah, yang pertama, yang tadi ada anak jatuh. Orang tua pertama berkata, makan jatuh. Orang tua pertama berkata, makan dulu karena kemungkinan kita pasti gak nyaman, kita gak tega, gitu ya. Lalu tarik nafas dulu, anak bakal reda gak nangisnya? Reda. Yang bisa dilakukan adalah peluk. Karena tubuh kita secara otomatis itu akan mentransfer energi kepada anak, gitu. Apa yang mentransfer energi kepada anak? Yang dibutuhkan ketika anak sedang tidak baik-baik aja apa? Rasa apa? Selera sama, rasa nyaman. Iya. Jadi butuh pelukan nggak? Butuh. Itu berarti yang pertama dilakukan adalah dipeluk dulu, divalidasi dulu perasaannya. Seperti itu, ya Bunda. Gitu. Masalahnya sama nggak? Anak yang jatuh. Sama kan? Tapi kedua respon orang tua yang berbeda. Beda nggak? Beda. Seperti itu ya. Gitu. Hasilnya beda nggak? Beda. Begitu. Oke, lanjut ya. Gitu. Berarti masalahnya sama, responnya berbeda, hasilnya berbeda. Berarti sesuatu kejadian di luar kendali kita itu netral. Ya. Justru yang menjadi persoalannya adalah dalam diri kita sebagai orang tua, gitu. Nanti orang tua, gitu. Lanjut. Nah, perasaan. Misalkan contoh gini hidup sehari-hari. Gitu ya. Habis pas. Dari pikiran ke perasaan. Dari pikiran pasti gesu udon banyak. Terus ke perasaan nyaman tidak? Tidak. Lalu ke perilaku? Ya. Ya, jadi pusing ceritanya gitu ya. Ke perilaku. Terus udah perilaku tuh kita bakal reaktif nggak? Tuhnya cek mama G, gitunya. Oh papa mah bakal begini. Wah bapak nanti bawa kemana heula, bawa naon heula, gitu kan ya. Berarti ini yang menciptakan siapa? Kita kan, pikiran kita sendiri, gitu. Lalu terciptalah hasilnya seperti apa? Hubungannya harmonis tidak? Gitu. Berarti kuncinya adalah pengendalian mindset pikiran, gitu. Oke Bun? Siap ya? Nah, apa bedanya sih maksudnya ilmu ini? Sama nggak ke anak? Sama. Misalnya ketika kita cemas nih, budak gak pasti harus saya udah mak, katanya bisa kesusahan dibangunnya. Terus itu canggih acaranya, budak sareknya terus diklaim gitu kan? Gitu. Anak masih tidur sudah diklaim seperti itu, gitu. Lalu perasaan kita muncul gelisah nggak? Gelisah kan? Itu kan karena dari pikiran sudah mengklaim bahwa anak setelah dibangunin mah lancar, gitu kan? Karena kita sudah mengklaim itu perasaan, lalu menjadi perilaku, gitu kan? Ketika menjadi perilaku, tuhnya, dedek mah, ya, hese gogah teh, cek budak teh, nah orang teh kerek budak sare, apa kan, ibarat gitu. Apa sih baru bangun tidur? Mama udah marah-marah, itu kan gitu. Jadi
gitu mindsetnya, pola pikirnya. Jadi ketika misalkan begini, Bismillah, anakku lancar, gitu ya, anakku lancar. Nah, ketika misal udah di situ, lalu nanti ada rasa tenang dong. Oh iya ya, anak saya pasti lancar, gitu. Lalu terciptalah perilaku, Dek, yuk lancar, waktunya dibaca. Afirmasi yang terus menerus itu ya itu, biar masuk ke alam bawah sadar kita, seperti itu. Oke, Bun, siap? Siap. Nanti kalau misalkan ada anaknya nangis yang belum lancar, tapi yang ini mah udah pada ditinggal, tapi mungkin ada yang belum ya, ada yang belum. Nah, berarti nanti Bun diberikan kepercayaan, Dek, mama percaya Ade bisa ya hari ini. Tapi Kak Ade yang nggak bohongnya, Bun. Jangan sampai membohongi, misalkan pura-pura. Misalkan kayak gini, Dek, ayo nanti sama mama habis ini misalkan ditungguin ya. Misalkan, padahal di balicet ditinggalkan. Nah, itu yang akan menjadi trauma ke anak. Seperti itu ya Bun ya. Gitu. Terkadang kita juga, para tutor juga, para mis juga, justru malah jadi PR, perlu jadi double, jadi psikolog. Apa jadi psikolog? Harus menyembuhkan trauma anaknya dulu. Jadi bersinggungan kan, sinkron kan, cek. Jadi sinkron ya. Ternyata, oh iya ya. Berarti yang kemarin anak saya, Miss, ini anak saya lagi nggak mau gitu. Nah, ditarik mundur dulu nih. Kenapa nih ceritanya? Itu kemarin dibohongin sama mamanya, bilangnya mau ditungguin, padahal ditinggalin. Oh, berarti merasa tidak aman dong, gitu. Berarti Miss ini harus merangkap dong, jadi psikolog. Gimana caranya biar aman? Nah, di sini kita butuh nggak kerjasama antara sekolah, antara guru dan orang tua? Butuh dong. Buat siapa? Buat kesuksesan kita semua, terutama buat anak-anak kita. Udah dipahami ya? Gitu. Jadi ketika misalkan orang tuanya Siti, yakin nggak anaknya bakal lebih cepat bacanya? Insya Allah. Karena memang ada beberapa faktor yang membuat anak itu bisa cepat atau bisa tidak. Gitu. Walaupun di sini sudah melakukan metode sesuai dengan yang sudah dikonsepkan ya di kurikulum seperti itu. Tapi kenapa sih ada misalkan anak saya mah kok belum bisa-bisa? Nah, ini yang tadi contohnya sudah ya, anakku sedang berenang. Berarti sebaiknya bagaimana? Nah, jadi pikirannya ditanamkan bahwa oh iya, is okay, nggak apa-apa. Ketika anak nangis, nggak apa-apa. Anakku sedang berproses apa? Berproses merasakan sesuatu. Berproses merasakan tidak nyaman. Itu boleh nggak sih? Wajib itu harus dirasakan. Kalau misalkan anak tidak belajar rasa, dia akan merasa selalu benar. Ya, dia akan tidak tumbuh empatinya. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika pikiran is okay, anakku sedang berproses ya. Gak apa-apa, nangis teu naon. Gak apa-apa gitu. Justru anak usia dini semakin banyak menangis itu fondasinya itu akan semakin kuat. Jangan sampai kita udah dewasa, orang teh ujung-ujung nangis tapi nggak tahu sebabnya. Sering nggak begitu? Karena kita menerima beban-beban negatif di masa lalu yang sudah bertahun-tahun dan itu menumpuk. Ku bunda teh diberesan, sama bunda nggak diberesin, perasaan-perasaan itu tidak pernah diakui, selalu gitu kan, seperti itu. Dan itu secara tidak otomatis akan menularkan juga ke anak secara tinggi. Dan itu pun proses ketika misalkan ada anak yang belum bisa ditinggalkan,
itu nanti biasanya ada jeda, ada tahapan-tahapannya, Bun. Itu misalkan kenapa Bun? It's okay. Misalkan ada tahapan-tahapannya. Misalkan 3 kali atau sekali itu ditungguin, it's okay, nggak apa-apa. Gitu, itu bisa dikomunikasikan. Juga dibantu diberi pijakan sama miss-nya gitu ya. Jadi mendampingi dulu pelan-pelan, atau misalkan terus nanti minggu kedua aku ibu nungguinnya misalkan di masjid ya. Is okay, aman. Atau misalkan ibu pulang dulu atau apa gitu. Yang penting jangan membohongi, bilang ditunggu di sini ternyata kabur gitu ya. Dan itu akan menempelkan trauma kepada anak. Yang akhirnya mah nanti balik lagi pada anak. Yang akhirnya mah nanti balik lagi, hasilnya anak akan percaya diri. Butuh nggak percaya diri? Butuh, karena kita adalah makhluk sosial. Kumaha sok lamun orang terpercaya diri, mau ngelakuin apapun, semuanya itu banyak hambatan. Betul nggak? Karena apa? Kita nggak percaya pada diri kita sendiri. Gitu ya, udah dipahami, oke? Gitu. Nah, di sini mindset Bimba. Nah, kalau jadi di sini kan di Bimba ini memang ditumbuhkan juga dengan cinta kasih, gitu ya. Kenapa di sini di Bimba ditumbuhkan dengan cinta kasih? Karena itu adalah pintu masuk kita agar anak bisa terbuka. Gitu. Makanya di sini suka ada sebelumnya tuh ditanya dulu ya sebelum mulai misalkan refleksi. Kadang misalkan ada yang ditanya perasaannya. Itu adalah kunci masuk anak. Kan suka ada anak teh yang mungkin dari rumahnya bad mood. Ya, misalkan karena misalkan dipaksa sama mamahna atau nuju tutunduh kene lulungu kudu Bimba contoh gitu. Atau misalkan lagi asik-asiknya main harus Bimba, ya. Berarti ada fase transisi, yaitu adalah memvalidasi perasaan anak dulu. Nah, ini harus dari mana tumbuhnya? Dari cinta kasih kita. Ketika kita membiasakan cinta kasih untuk menebarkan kepada sesama, terutama kepada anak, itu akan lebih mudah masuknya. Begitupun dengan diri kita ya Bun. Kalau suami lagi happy gitu kan ya, terus misalkan lagi menyenangkan, kita tuh lagi bener-bener lagi senang weh jeung suami kita gitu ya, gitu. Itu kan karena cintanya terkonek, Bun. Anak akan bahagia nggak? Bahagia. Tapi kalau salah satunya misalkan moodnya lagi nggak bagus, kan? Nah, seperti itu. Nah, lalu ini terkait membaca juga memang ditumbuhkan rasa cinta membacanya. Salah satunya boleh membacakan buku bacaan kepada anak sebelum tidur. Atau ketika kita ada waktu luang, sempatkan. Karena apa? Nah, karena itu adalah bisa jadi jendela anak untuk menstimulus nanti ke dia suka membaca. Jadi yang ditumbuhkannya itu adalah rasa cintanya, gitu. Jadi ketika IQ dan EQ selaras, insya Allah itu akan menjadi gerbang kesuksesan anak-anak kita. Amin ya. Amin. Mau nggak Bun, misalkan anak kita pintar, tapi akhlaknya nggak bagus? Enggak kan, perilakunya enggak bagus, enggak. Nah ini diajari dari EQ, emotional question. Bagaimana cara anak mengelola emosinya. Misalkan anaknya bagus, cerdas, terus dia udah bisa punya sukses lah, tapi dia tidak memuliakan orang tuanya. Mau nggak seperti itu? Gitu ya. Oke Bun? Gitu. Jadi kalau anak sudah mencintai baca, tulis dan menghitung gitu ya, itu akan secara otomatis dia menyukainya, dia yang mau belajarnya. Jadi bukan dengan rasa takut gitu ya. Sip, mudah ya. Justru dari rasa takut inilah pintu anak akan terhambat. Bukan berarti nggak bisa, bakal bisa.
tapi prosesnya dan kita nikmati ya. Tidak, maksudnya tadi tidak untuk juga menjadi perbandingan. Ih, budak abi mah belum, ih budak yang itu mah udah cepet misalkan. Nah, inilah stimulus-stimulus kita yang kita lakukan di rumah. Berarti kita harus disinkronisasikan ya, harus coherence antara perilaku kita di rumah dengan miss-nya di rumah, di sekolah. Oke, sepakat? Sepakat ya, gitu. Sip, gitu ya. Ketika anak mengingat masa kecilnya nanti, nah pilihan ya, akan bakso babat. Terima kasih ayah bunda hebat. Mangga mau di open tanya jawab, masih ada durasi nggak? Ada. Ya, silakan. Mangga untuk bunda-bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh? Nah, silahkan. Bu, anak saya jadi pengen nangis. Nangis dulu, ada tisu. Gak apa-apa, nangis aja dulu. Ya. Jadi 2 minggu ke belakang itu kakak Rajka ya Miss, Bu, dia tuh tanya ke saya, Ibu kenapa kakak enggak TK gitu kan, sedangkan temen yang di dekat rumah itu kan kayak yang depan sama pinggir kan mereka kan tadinya memang di Bimba, cuman kan sekarang udah TK kan. Sedangkan kan kakak Rajka kan belum dimasukkan ke TK sama saya kan, karena memang usianya juga saya rasa masih jauh gitu kan, hanya dia badannya aja nih yang gede gitu kan ya, tapi untuk usia dia sepertinya belum siap nih gitu kan. Kata saya, kakak nanti ada waktunya, kakak masuk ke TK, kakak kalau mau ke TK dari sekarang kakak harus fokus belajar, jadi biar kakak bisa masuk TK, kata saya gitu kan ya. Tapi disebut nama boleh? Tapi Nosya masih kecil, iya nggak apa-apa, kakak jangan lihat orang lain, kakak juga kan sama ibu disekolahin, di sana juga ada Miss, kakak sama-sama belajar, hanya bedanya di TK ada ayunan, di sini enggak, kata saya gitu ya. Oh iya, dia udah mulai mau nih ya gitu sekolah lagi. Ketika paginya pas mau berangkat sekolah, dia macet. Soalnya beda seragam sama teman-temannya gitu ya. Ibu, seragamnya beda, ke sana terus jalannya ke sana, kok kakak ke sini, pasti ada ya gitu. Terus saya pikir saya kasih aja pijakan gitu, tapi dia tetap agak mandek. Solusinya, ibu kasih uang ya, nanti pulangnya ibu kasih uang ya, nanti pulangnya berangkat sekolah, jadi dia tuh tahu ibu mana uang bekal kakak, seperti itu gitu. Nah, tapi ada bagusnya juga ketika saya bilang tadi, kalau misalkan kakak mau TK, kakak harus fokus dulu belajar. Jadi setiap mau tidur dia pasti belajar gitu. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan, gimana nih? Tadi itu kan awalnya saya membiasakan uang. Nah, saya pengen nih menghilangkan itu. Emang tadinya juga kan tidak gitu. Tadinya itu saya itu Bu bertanya. Iya, seperti itu Bu. Makasih. Mau langsung apa? Langsung aja ya. Baik Bunda, terima kasih ya Bunda Razka, Kakak Razka. Nah, terkait Kakak Razka usianya berapa tahun, Bun? 4 tahun 10 bulan. Nah, sebetulnya untuk Kakak Razka ini yang saya lihat ya, Bun, memang membutuhkan energi yang banyak. Gitu. Itu sebetulnya balik lagi pilihannya ke Bunda terkait itu. Anak saya yang kedua juga itu membutuhkan energi yang banyak. Gitu, ya. Karena fase anak saat ini memang sedang
pengennya tuh bermain-main. Tapi kita sebagai orang tua, mainnya mau yang seperti apa dulu, gitu. Nah, ketika misalkan anak itu pengen ada keinginan, perlu digarisbawahi, jangan dibiasakan ikut-ikutan. Kalau kita mengklaim anak atas dasar sekolah ke A ikut-ikutan, nanti ketika dewasa dia tidak akan memiliki prinsip. Udah dipahami ya Bun? Ya, kita ngerasa nggak di dunia kenyataan kebanyakannya FOMO? Sesuai nggak dengan kebutuhan kita? Enggak kan? Cuma FOMO, orang lain beli kita ikut beli, itu seperti itu. Tanya dulu kebutuhan anak kita apa, gitu. Kalau untuk kakak Razka memang membutuhkan explore yang banyak, Bun. Makanya di Bimba juga di sini kan suka ada dance yang kayak gitu, itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang aktif. Nah, terkait kefokusan gitu ya, terkait kefokusan anak, sebetulnya kefokusan anak itu dengan durasi sekarang tambahnya 70 menit. Sekarang tambahnya 70 menit. Dengan durasi 70 menit itu adalah kefokusan. Seperti itu gitu. Tapi itu balik lagi ke pilihan kita ya Bun, gitu. Karena saya anak saya pun yang kecil sama. Nah, kalau anak saya memang sama aktif, jadi double itu Bun. Tapi nanti anak akan merasakan kok dia happy di mana. Karena yang dibutuhkan anak adalah bermain-main, gitu. Misalkan tertarik dengan ayunan, misalkan tertarik dengan ayunan, arti benar-benar nurani perosotan, itu nggak apa-apa. Sebetulnya itu bisa dialihkan dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih positif atau dibawa ke playground itu bisa. Nah, berarti Bunda harus ditanya dulu ke kakaknya. Itu mah memang benar harus dari hati ke hati dan dijelaskan. Nah, terkait uang jajan ya, itu sebetulnya sih ini kita kan sedang berproses ya, Bun. Jadi nggak ada salah dan benar, sepakat ya, karena kita sedang belajar gitu. Nah, berarti itu nanti akan ketergantungan sebetulnya. Dan Bunda pun ketika memberhentikan susah kan? Iya, gitu. It's okay, yang udah-udah itu nggak apa-apa, gitu. Tetapi beri pijakan apa nih, motivasi apa nih agar misalkan anak selain diiming-imingi, gitu, dia mau dan happy. Berarti yang belum terbangun adalah rasa aman kepercayaan antara kakak sama bunda. Sebetulnya anak ketika dia sudah mulai trust gitu kan, ada dua kemungkinan terkait kepercayaan. Apakah karena rasa takut atau benar karena merasa aman dan nyaman. Biasanya kenapa ada anak ya yang udah usia gede, udah menikah, dia memuliakan orang tuanya? Karena kepercayaan rasa aman dan nyamannya itu sudah dibangun sejak dini, Bun. Gitu. Karena abi mah kumaha ibu we, abi mah kumaha bunda. Tapi begitu pun seperti itu, kita memang harus mendiskusikan juga kebutuhan anak. Jangan berdasarkan ikut-ikutan, dan itu nanti akan menjadikan habit yang gak bagus nanti ke depannya. Seperti itu. Terus saya menyekolahkan anak tidak sama untuk di sekolah eta deui gitu. Karena apa? Kebutuhan setiap anak nggak sama, Bun. Misal, nah kenapa anak saya yang mandirian dan kedisiplinan? Oh, berarti harus yang benar-benar sekolah nate visi misi nate anu pembelajarannya teh anu benar-benar rada disiplinnya rada ketat. Berarti sudah tidak fokus masalah yang lainnya gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, terus kenapa anak yang pertama misalkan disekolahin ke anu? Karena kebutuhan anak pertama sosialisasinya belum terbangun. Kepercayaan dirinya belum terbangun. Jadi
Waktunya. Satu lagi. Oh, Mau ada lagi nggak ya? Dari yang baru deh, dari yang baru. Satu lagi, udah. Berarti sudah dicukupkan ya. Baik, ayah bunda. Kalau untuk ini memang proses perjalanan panjang. Untuk membersamai anak-anak kita adalah proses perjalanan panjang dan proses seumur hidup. Nah, ketika misalkan anak kita ingin lebih baik, berarti kuncinya adalah kita mau baik, berarti kuncinya adalah kita mau belajar. Karena kita sebelum menikah tidak ada sekolah dulu ya. Itu berarti ketika kita sudah harus mengetahui keilmuannya seperti itu. Oke, sepakat Bun? Sepakat. Baik. Aura kasih. Nah, membeli tomat. Terima kasih ayah bunda hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.